Hari ini kita akan membahas mengenai kartu kredit di Indonesia. Video ini akan kita bagi menjadi 3 chapter, yaitu 1. Apa itu kartu kredit? 2. Bisnis kartu kredit di Indonesia. Dan yang ketiga yang sedang ramai saat ini, yaitu mengenai rencana pemerintah menggantikan Visa atau Mastercard dengan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Apa itu kartu kredit? Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan pembelian barang atau jasa secara elektronik atau online tanpa harus membayar tunai pada saat pembelian. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, dan pemegang kartu dapat menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembayaran secara kredit atau meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan, atau dengan cara membayar saldo penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Apa manfaat kartu kredit? Pertama, kemudahan dalam bertransaksi. Kartu kredit memungkinkan untuk bertransaksi secara elektronik sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai atau cek saat berbelanja. Kedua, program reward. Banyak kartu menawarkan program reward seperti cashback, poin, atau diskon untuk setiap pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit. Nasabah bisa memanfaatkan program reward tersebut untuk memperoleh keuntungan tambahan seperti hadiah atau diskon. Ketiga, proteksi pembelian. Beberapa kartu kredit menawarkan perlindungan untuk pembelian yang dilakukan dengan kartu kredit. Misalnya, jika barang yang dibeli rusak atau hilang, maka nasabah dapat mengajukan klaim kepada penerbit kartu kredit untuk mendapatkan penggantian atau pengembalian uang. Keempat, asuransi perjalanan. Beberapa kartu kredit juga menawarkan asuransi perjalanan secara gratis atau dengan biaya murah. Jadi, jika nasabah menggunakan kartu kredit untuk membeli tiket perjalanan atau reservasi hotel, maka akan mendapatkan fasilitas asuransi. Kelima, kemudahan dalam membayar tagihan bulanan. Di dalam kartu kredit, nasabah juga bisa membayar tagihan bulanan rutin dengan cara online atau otomatis atau melalui transfer bank, yang memudahkan nasabah untuk mengelola keuangan, dalam hal ini untuk tagihan bulanan yang bentuknya rutin. Apa resiko mempunyai kartu kredit? Kartu kredit memberikan manfaat, tetapi juga memiliki beberapa resiko. Antara lain, 1. Utang yang membengkak. Salah satu resiko terbesar dari kartu kredit adalah resiko mengalami utang yang membengkak. Jika Anda tidak membayar tagihan kartu kredit tepat waktu atau hanya membayar jumlah minimum, maka bunga dan biaya keterlambatan akan terus bertambah dan membuat hutang Anda akan semakin besar. Kedua, penggunaan yang tidak bijak. Tidak disiplin dalam menggunakan kartu kredit bisa menghabiskan uang lebih dari yang seharusnya atau menggunakan kartu kredit untuk pembelian-pembelian yang tidak diperlukan. Hal ini menyebabkan masalah keuangan yang serius dan membuat Anda kesulitan untuk membayar tagihan kartu kredit Anda. Identitas dan keamanan. Kartu kredit juga bisa menjadi sasaran kejahatan identitas, seperti pencurian informasi kartu kredit, phishing, skimming, dan lain-lain. Untuk itu, penting untuk selalu melindungi informasi pribadi dan keamanan kartu kredit Anda. Keempat, biaya kartu kredit. Beberapa kartu kredit menerapkan biaya tahunan dan atau biaya lainnya yang bisa meningkatkan biaya penggunaan kartu kredit Anda. Sebelum memilih kartu kredit, sebaiknya dipastikan untuk membaca dan memahami semua biaya yang terkait dengan kartu kredit tersebut. Kelima, dampak pada skor kredit. Penggunaan kartu kredit yang buruk seperti membayar tagihan terlambat atau penggunaan yang melebihi batas kredit bisa mempengaruhi skor kredit Anda. Hal ini tentu akan dapat menyulitkan Anda untuk dapat memperoleh pinjaman atau kredit di masa depan atau berikutnya. Oleh karena itu, penting untuk mengelola kartu kredit dengan bijak untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Bisnis kartu kredit di Indonesia.
Siapa yang menerbitkan kartu kredit di Indonesia? Di Indonesia, kartu kredit diterbitkan oleh bank-bank dan lembaga keuangan non-bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penerbit kartu kredit. Beberapa contoh dan lembaga keuangan non-bank yang menerbitkan kartu kredit di Indonesia adalah Bank Mandiri dengan kartu kredit mandirinya, Bank Sentral Asia dengan BCA Card, Bank Rakyat Indonesia dengan kartu kredit BRI, Bank Negara Indonesia dengan BNI Card, CIMB Niaga dengan kartu kredit CIMB Niaga, HSBC dengan HSBC Premier Mastercard dan Visa Signature, Citibank dengan Citibank Credit Card, DBS dengan DBS Altitude Visa Signature Card, dan DBS Live Fresh Card. Bank-bank dan lembaga keuangan non-bank yang menerbitkan kartu kredit di Indonesia menawarkan berbagai jenis kartu kredit dengan manfaat dan keuntungan yang berbeda-beda, seperti reward point, diskon, cashback, dan fasilitas cicilan. Pilihan kartu kredit tergantung pada kebutuhan dan preferensi pemegang kartu. Untuk perusahaan prinsipal kartu kredit yang beroperasi di Indonesia, ada beberapa, antara lain adalah Visa Incorporation. Visa adalah salah satu perusahaan kartu kredit terbesar di dunia dan juga beroperasi di Indonesia. Mastercard juga salah satu perusahaan kartu kredit terkemuka di dunia yang ada di Indonesia. American Express, perusahaan kartu kredit yang lebih eksklusif dan beroperasi di Indonesia juga. JCB International atau Japan Credit Bureau adalah perusahaan kartu kredit asal Jepang. Diners Club Indonesia, Diners Club adalah perusahaan kartu kredit yang lebih eksklusif dan saat ini juga sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Bagaimana bank bekerja sama dengan prinsipal kartu kredit? Untuk menjalankan bisnis kartu kredit, bank harus bekerja sama dengan perusahaan prinsipal kartu kredit. Bank bekerja sama dengan perusahaan prinsipal kartu kredit untuk mengeluarkan kartu kredit kepada pelanggan atau nasabah. Bank akan bertindak sebagai agen penerbit yang mengumpulkan aplikasi kartu kredit dari pelanggan dan menyetujuinya berdasarkan kriteria kredit yang ditetapkan oleh bank dan juga aturan dari prinsipal kartu kredit. Setelah aplikasi kartu kredit disetujui, maka bank akan menerbitkan kartu kredit dan mengirimkannya ke pelanggan atau pemegang kartu. Pelanggan atau pemegang kartu akan menggunakan kartu kredit untuk melakukan pembelian dan transaksi lainnya, dan bank akan menangani pembayaran tagihan dari pemegang kartu. Dalam kerjasama ini, bank dan prinsipal kartu kredit akan membagi risiko dan keuntungan terkait dengan penggunaan kartu kredit. Bank mengambil risiko kredit dengan menerbitkan kartu kredit kepada pelanggan. Sedangkan prinsipal kartu kredit bertanggung jawab atas pengolahan transaksi kartu kredit dan menetapkan biaya dan bunga yang terkait dengan penggunaan kartu kredit. Kerjasama antara bank dan prinsipal kartu kredit akan menerbitkan kartu kredit dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Di antaranya co-branding. Di dalam co-branding, bank dan prinsipal kartu kredit bekerjasama untuk menciptakan kartu kredit yang memadukan merek dari kedua belah pihak. Bank akan bertanggung jawab mengelola aplikasi kartu kredit, sedangkan prinsipal kartu kredit akan menangani pemrosesan transaksi dan pengelolaan tagihan. Co-branding akan dapat membantu bank dalam memperkuat merek mereka dan memperluas basis pelanggan. Sementara prinsipal kartu kredit akan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Berikutnya, kerjasama dalam bentuk agen penerbit. Dalam bentuk kerjasama ini, bank bertindak sebagai agen penerbit yang mengumpulkan aplikasi kartu kredit dari pelanggan dan menyetujuinya berdasarkan kriteria kredit yang ditetapkan oleh bank dan prinsipal kartu kredit. Setelah aplikasi kartu kredit disetujui, maka bank akan menerbitkan kartu kredit dan menangani pembayaran tagihan dari pemegang kartu. Dalam kerjasama ini, bank dan prinsipal kredit membagi risiko dan keuntungan
terkait dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Rencana pemerintah untuk mengganti Visa atau Mastercard dengan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Saat ini hampir semua bank penerbit kartu di Indonesia menggunakan prinsip kartu kredit asing, yaitu Visa atau Mastercard, dalam menjalankan bisnis kartu kreditnya. Pada acara pembukaan bisnis matching produk dalam negeri di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya supaya belanja pemerintah pusat dan daerah tidak mengandalkan kartu kredit terbitan Visa dan Mastercard. Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah, kementerian atau lembaga dan badan usaha milik daerah untuk dapat menggunakan kartu kredit pemerintah domestik dalam pemberian barang dan jasa. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah sangat penting guna kemandirian bangsa. Dengan begitu, Indonesia pun tidak bergantung pada produk negara lain. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia bisa mandiri dalam penerbitan kartu kredit dan tidak bergantung pada layanan Visa ataupun Mastercard demi kepentingan keamanan nasional. Penerbitan kartu kredit oleh prinsipal kartu kredit lokal juga bisa menekan biaya transaksi bunga, asalkan layanan yang diberikan bisa memenuhi standar dan mengimbangi layanan Visa atau Mastercard. Selain itu, Presiden Jokowi juga meragukan mengenai keamanan penggunaan kartu kredit asal negara lain seperti Visa atau Mastercard untuk transaksi kebutuhan belanja negara. Merespon hal tersebut, Bank Indonesia akhirnya merencanakan untuk meluncurkan kartu kredit domestik, yaitu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN, pada April tahun 2023. Tekanan dari asing disebut membuat kartu ini lama diluncurkan, atau berselang 5 tahun sejak kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN ini sudah terrealisasi. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan bahwa kartu kredit domestik akan memperkuat Indonesia untuk bisa melepas ketergantungan layanan prinsipal asing dalam pengelolaan sistem pembayaran kartu kredit. Bank Indonesia secara resmi memulai Pekan Gerbang Pembayaran Nasional setelah melakukan kampanye perdana dan program kampanye untuk penukaran kartu debit atau ATM berlogo Visa dan Mastercard menjadi kartu dengan logo GPN. Dan saat ini yang menjadi salah satu prioritas program Bank Indonesia adalah untuk mensukseskan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memastikan ketangguhan sistem GPN tidak kalah dari kartu Visa atau Mastercard, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengganti kartunya. Dan tentu untuk mengetahui kesiapan GPN menggantikan Visa atau Mastercard, kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan GPN saat ini. Apa kelebihan dari GPN saat ini? Kita bagi menjadi 3. Pertama, untuk nasabah, transaksi akan menjadi lebih mudah, dilakukan di banyak tempat selama masih berada di wilayah Indonesia. Kedua, keamanan transaksi terjamin karena dilengkapi PIN dan teknologi enkripsi. Ketiga, transaksi dilakukan di mesin ATM dan mesin EDC di Indonesia. Berikutnya, tidak ada transaksi minimum, jadi setiap pengguna atau pelanggan dapat melakukan transaksi dalam jumlah berapapun. Dan kelima, biaya admin kartu yang jauh lebih murah dibandingkan Visa atau Mastercard. Kemudian, keuntungan untuk merchant atau toko adalah transaksi keuangan dalam negeri akan lebih cepat, hanya perlu menyediakan satu mesin EDC yang bisa digunakan untuk menerima transaksi dari berbagai kartu ATM di Indonesia. Berikutnya, potongan harga untuk merchant lebih rendah dan terstandarisasi dan bahkan bisa diberlakukan hanya 1% dari jumlah transaksi. Minim resiko uang palsu atau penipuan, dan membantu pelanggan melakukan transaksi pembayaran lebih mudah. Kemudian, apa keuntungan untuk bank? Pertama, mendapatkan kepercayaan dari nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Semakin banyak nasabah akan menggunakan produk perbankan, meningkatkan keuangan inklusif dan mengembangkan sistem perdagangan nasional berbasis teknologi seperti e-commerce, meningkatkan perlindungan konsumen dengan data keamanan, data transaksi nasabah di setiap transaksinya.
Tentu selain kelebihan, GPN masih juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, kartu berlogo GPN belum dapat digunakan untuk bertransaksi pembayaran di luar negeri, baik melalui ATM maupun mesin EDC. Kedua, berkurangnya pendapatan bank dari fee yang awalnya dibebankan ke merchant sebanyak 2-3% menjadi hanya 1%. Ketiga, belum dapat digunakan untuk pembayaran e-commerce seperti membeli barang dari luar negeri melalui eBay, Amazon, atau Alibaba. Keempat, tetap adanya biaya administrasi bulanan seperti kartu Visa atau Mastercard dan biaya-biaya. Pada akhirnya, kita sebagai nasabah atau pelanggan adalah pihak yang berhak untuk menentukan pilihan apakah kita tetap akan menggunakan Visa atau Mastercard atau kita akan mengganti dengan GPN. Hal tersebut tentu perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sebagai contoh, apabila kita adalah orang yang memang sering bepergian ke luar negeri atau orang yang adalah pelaku usaha yang memanfaatkan platform e-commerce luar negeri seperti eBay, Amazon, dan lain-lain, tentu saat ini kita masih tetap membutuhkan Visa atau Mastercard sebagai prinsipal alat bayar kartu kreditnya. Tetapi apabila kita memang hanya pelaku bisnis di dalam negeri atau cenderung sebagian besar penggunaan kartu kita hanya di dalam negeri, tentu akan sangat menguntungkan apabila kita menggunakan kartu dengan logo GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional. Terlepas dari semua itu, tentu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sepenuhnya mendukung program pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam transaksi pembayaran dan menjaga keamanan nasabah yang merupakan warga negara Indonesia. Tentu tak lupa juga kita akan meminta Bank Indonesia untuk dapat segera meningkatkan kemampuan GPN sebagai prinsipal alat pembayaran dan kartu kredit agar dapat sejajar bahkan lebih baik dari Visa atau Mastercard sehingga dapat digunakan secara global atau di seluruh dunia dan bukan hanya di Indonesia.